Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara insert, update, dan delete MySQL pada Kemenprom. Nah, teman-teman, untuk melakukan insert, update, dan juga delete, saya akan menggunakan database yang pernah saya buat. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengerti cara menyambungkan MySQL kalian ke Kemenprom, kalian bisa tonton tutorial YouTube-nya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama di sini kita bisa ketikkan cd titik-titik garis miring, lalu cd, enter lagi, cd sampipi. Ini karena data sampipi saya berada di data C ya teman-teman. Setelah itu cd MySQL, setelah itu enter, cd bin. Setelah itu kita enterkan lagi, kita ketikkan MySQL, lalu strip U ini berarti user ya. Di sini saya masih menggunakan user root, lalu strip P, lalu enter. Enterkan kembali karena password saya masih kosong ya teman-teman. Setelah itu untuk menampilkan database, kita bisa ketik show databases, lalu titik koma, enter. Oke, nah ini database yang pernah saya buat. Karena saya akan database perpustakaan, kita bisa ketik use perpustakaan. Bentar. Lalu titik koma. Setelah itu enter. Oke, setelah itu kita ketikkan show tables untuk menampilkan tabel yang ada di dalam database perpustakaan. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ketikkan descript anggota karena saya akan menginsert data di dalam tabel anggota. Oke, titik koma, enter. Nah, untuk melakukan insert, kita bisa ketikkan insert into tabel mana, yaitu tabel anggota. Setelah itu kita buka kurung, kita masukkan fieldnya ya teman-teman. Sebentar. Kita masukkan field pertama yaitu kode anggota. Setelah itu kita kasih koma. Field kedua yaitu nama. Setelah itu tutup kurung. Lalu kalian bisa enterkan. Oke, untuk melakukan insert kita pertama mengetik values, lalu buka kurung, kita masukkan kode anggotanya. Di sini saya akan masukkan 121, lalu koma, masukkan namanya. Di sini saya masukkan nama Reva, lalu tutup kurung, dan jangan lupa titik komanya. Setelah itu enter. Nah, di sini sudah tertulis bahwa query OK, artinya insert yang kita lakukan berhasil. Untuk menampilkannya kita bisa ketik select bintang from anggota. Setelah itu titik koma. Enterkan. Sebentar. Nah, ini ya berarti insert yang kita lakukan berhasil karena datanya sudah masuk. Setelah itu bagaimana cara menginsert data lebih dari 2? Kita bisa ketikkan insert into anggota lagi.
setelah itu langsung enter saja ya teman-teman, sebentar. Oke, setelah itu kita masukkan lagi seperti yang di atas. Kita ketikkan values. Nah, kode anggota pertamanya saya akan masukkan 122. Setelah itu koma, namanya saya masukkan Lina. Nah, setelah itu tutup kurung. Karena saya akan memasukkan 2 data, kita kasih koma saja dulu teman-teman. Setelah itu enter, lalu kita masukkan lagi data kedua. Di sini saya masukkan kode anggotanya 123, lalu koma. Namanya saya kasih Pramesti. Setelah itu tutup kurung, lalu titik koma. Oke, nah query oke, berarti benar ya teman-teman. Kita tampilkan lagi dengan mengetik select, lalu bintang from anggota. Lalu titik koma, enter, sebentar. Oke, datanya sudah terinsert ya teman-teman ya, sudah bertambah di sini. Nah, insert sudah. Setelah itu bagaimana cara kita melakukan update? Nah, yang pertama kalian ketik update, lalu tabel mana yang akan kalian update, yaitu kan tabel anggota. Jadi kita tulis anggota. Setelah itu kalian bisa enter saja langsung. Oke, setelah itu kita masukkan set, lalu kolom mana yang akan kita ubah, yaitu kolom nama. Di sini saya akan merubah nama Reva menjadi Eva. Oke, sama dengan, lalu kita masukkan nama Eva. Oke. Nah, kalau nama itu kan bisa saja kembar ya teman-teman. Misalnya nama Reva itu ada 2. Bagaimana cara kita mengetahui Reva mana yang ingin kita hapus? Kita akan mengasih where atau kondisi. Kita ketikkan where, lalu kita masukkan primary key-nya, yaitu kode anggota. Setelah itu kita sama dengan kode anggota dari nama Reva yang ingin kita hapus itu 121, lalu kita kasih titik koma. Setelah itu enter. Nah, query oke, artinya betul. Setelah itu kita cek lagi nih teman-teman. Kita tulis select bintang from anggota. Oke. Setelah itu titik koma. Jika kalian ingin mengecek apakah insert atau update delete kalian berhasil, kalian bisa ketikkan select bintang from anggota. Setelah itu enterkan teman-teman. Nah, benar ya, nama Reva sudah berubah menjadi Eva. Oke, itu cara update. Setelah itu kita akan melakukan cara delete. Nah, delete ini mudah ya teman-teman. Kalian tinggal ketikkan saja delete, lalu from anggota, from dari tabel yang akan kalian hapus, kita tulis anggota ya. Setelah itu kalian bisa enterkan. Kita langsung masukkan saja ke kondisinya, where, lalu kita masukkan primary key-nya ya teman-teman, kode anggota. Nah, kalian ingin menghapus yang mana? Di sini saya akan menghapus kode anggota 123 ya, dengan nama Pramesti. Oke, kita masukkan, lalu titik koma. Setelah itu kalian bisa enterkan. Oke, query oke. Kita cek lagi nih. Kita tulis select bintang from anggota. Lalu titik koma.
Oke, kita enterkan kembali. Ya. Nah, di sini kode anggota 123 sudah terhapus dan nama Pramestinya juga sudah terhapus. Nah, setelah tadi kita membahas insert, update, dan delete, kali ini kita akan belajar cara membuat relasi antar tabel di dalam command prompt. Kali ini saya akan membuat database baru yang di dalamnya terdapat dua tabel yang akan kita relasikan seperti gambar yang sedang saya tampilkan. Nah, oke, pertama-tama kita masuk lagi ke user kita seperti yang kita lakukan di awal. CD, lalu enter, CD lagi, sampp, lalu CD, MySQL, setelah itu enter, CD bin, enter lagi, MySQL, strip user root, strip lagi, P, lalu enterkan. Setelah itu kita enterkan lagi. Nah, untuk membuat database, kita tulis create database. Lalu di sini saya akan buat database akademik. Setelah itu kalian jangan lupa untuk kasih titik koma. Enter. Nah, query oke, berarti sudah terbuat database kita. Lalu kita akan menampilkan yaitu dan mengetik use academic, lalu titik koma, nah setelah itu di sini saya akan membuat tabel. Di sini kita tinggal ketikkan create tabel, lalu di sini saya akan membuat tabel jurusan. Kita kasih buka kurung. Sebentar, oke. Lalu enterkan. Oke, nah pertama di sini saya akan membuat field dengan nama ID jurusan. Lalu tipenya di sini saya kasih integer. Nah, setelah itu kalian kasih koma, enterkan lagi. Di sini saya membuat nama field, nama jurusan. Setelah itu tipenya saya kasih varchar. Lalu dengan size saya kasih 25. Setelah itu kalian kasih koma lagi. Lalu enterkan. Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan primary key untuk tabel jurusan. Di sini saya akan memberikan primary key pada ID jurusan. Kalian bisa ketikkan saja primary key lalu buka kurung. Record mana yang ingin kalian jadikan primary key. Di sini saya akan menjadikan ID jurusan sebagai primary key. Lalu kita tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, titik koma, enterkan. Nah, query oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kalian bisa ketikkan DESC jurusan. Di sini fungsinya itu untuk melihat tampilan dari tabel jurusan. Oke, setelah itu titik koma, enter. Nah, sudah terbuat ya teman-teman. Filenya ada ID jurusan. Sebentar, nama jurusan, lalu tipenya, dan benar ya, primary key-nya ada di ID jurusan. Nah, setelah itu di sini saya akan menambahkan tabel baru, yaitu tabel mahasiswa. Kita bisa ketikkan lagi ya teman-teman, create, lalu tabel. Kita ketikkan tabel apa, yaitu tabel mahasiswa. Setelah itu kita buka kurung dan enterkan. Di sini saya akan membuat field pertama yaitu ID.
mahasiswa, lalu tipenya di sini saya kasih integer, lalu koma, enterkan lagi. Di sini saya membuat field kedua yaitu NIM. Tipenya juga integer, lalu enterkan lagi. Saya buat field nama mahasiswa dengan tipe varchar. Dan size-nya saya di sini kasih 25, sebentar. 25, lalu koma lagi. Kita enter. Di sini saya membuat field ID jurusan. Dan tipenya integer, lalu koma. Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan primary key. Nah, primary key-nya di sini saya akan memberikan kepada record ID mahasiswa. Di sini buka kurung, kita ketikkan ID mahasiswa, lalu tutup kurung. Nah, untuk membuat relasi antar tabel, di sini kita bisa ketikkan foreign key. Lalu ID jurusan, ini adalah ID yang akan kita relasikan nanti. Lalu setelah itu kita tutup kurung, ketikkan references. Setelah itu lalu kita ketikkan tabel mana yang akan kita relasikan. Di sini karena tabel mahasiswa akan berrelasi dengan tabel jurusan, jadi teman-teman ketik saja jurusan. Lalu apa yang akan direlasikan, yaitu ID jurusan. Lalu kita kasih tutup kurung lagi, titik koma. Sebentar. Kita enterkan. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa dan tabel jurusan, dan kedua tabelnya juga sudah berrelasi. Lalu bagaimana cara kita mengecek apakah tabel ini sudah berrelasi atau belum? Nah, teman-teman bisa ketikkan saja DESC, lalu tabel mahasiswa, kita ketikkan mahasiswa, lalu jangan lupa titik komanya. Lalu enterkan, sebentar. Nah, error. Maaf teman-teman, di sini pengetikan saya bukan DESC tapi DSC. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan ketikan kalian ya. Kalau salah ketik bisa terjadi error seperti ini. Jadi kita ketikkan lagi ya teman-teman, DESC, lalu mahasiswa, dan titik koma, lalu enterkan. Nah, tabel yang dikatakan sudah berrelasi itu saat di dalam kolom key muncul tulisan mul. Apabila muncul tulisan mul berarti ID jurusan ini sudah berrelasi ke ID jurusan yang berada di tabel jurusan. Artinya relasi yang kita lakukan sudah berhasil, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.